Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang pada hari ini telah memberikan kesempatan bagi kita untuk mempresentasikan hasil diskusi kita tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan yang beranggotakan saya sendiri, Sania Zakia Saida, Saya Kilezi Ahmad, saya Firdausi Sabila Baroka, saya Desi Firdiantika, saya Gita Cahyani, Saya Nuzila Ramadhani. saya Natwa Ibnu. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya. Mengenai pengertian pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli. Yang pertama, kita memahami dulu pendidikan kewarganegaraan secara etimologis, yaitu berasal dari kata pendidikan dan kewarganegaraan. Dalam sastra Inggris, ketiganya mengekspresikan sebagai citizen itu artinya warga negara. Warga negara adalah sesuatu yang berhubungan dengan warga negara. Selanjutnya, menurut Zamron, pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk melatih warga negara berpikir kritis dan bertindak demokratis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan menurut para ahli. Yang pertama, menurut ahli Sumantri juga mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan di mana inti dari demokrasi politik diperluas untuk mencakup sumber informasi lain. Efek menguntungkan dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Semua diproses untuk mahasiswa dan dalam berpikir dalam untuk mendidik generasi muda dan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis yang mampu mempertahankan bentuk pemerintahan. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya mau melanjutkan hasil dari rekan saya, yaitu pendidikan kewarganegaraan menurut undang-undang. Dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 dalam pasal 20 Sistem Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2003. Menurut pendidikan kewarganegaraan adalah upaya membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan dasar, hubungan kemasyarakatan dan latihan persiapan bela negara mereka menjadi warga negara yang dapat dipercaya oleh negara dan bangsa. Pengertian pendidikan kewarganegaraan pasal 20 Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib membuat mata pelajaran yang terdiri atas mata pelajaran bahasa, mata pelajaran agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Materi selanjutnya masih melanjutkan tentang pendidikan kewarganegaraan menurut undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 39, pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai pendidikan umum, di samping pendidikan agama dan pendidikan Pancasila untuk semua jenis dan jenjang pendidikan. Selanjutnya, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha pendidik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Baik, materi selanjutnya adalah visi dan misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Jadi visi sendiri adalah suatu tujuan yang ingin dicapai oleh pendiri suatu organisasi, instansi, bahkan negara. Nah, di sini ada visi dan misi dari pendidikan kewarganegaraan sendiri. Yang pertama adalah visi. Visinya adalah menjadikan pendidikan kewarganegaraan itu sebagai sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. Sedangkan misi sendiri adalah suatu cara untuk mewujudkan misi tersebut. Nah, misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa
siswa selaku warga negara agar mampu mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa Indonesia serta kesadaran berbangsa bernegara dalam menerapkan ilmunya secara bertanggung jawab terhadap kemanusiaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Jadi tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara setiap serta perilaku yang dicintai tanah air dan mensucikan kebudayaan bangsa, berwawasan nusantara serta ketahanan nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Pendidikan kewarganegaraan berhasil dan membangun kebiasaan cerdas dan rasa tanggung jawab dan dari peserta didik. Terima kasih. Saya akan memberikan teman saya. Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan atau civic education di dunia mulai diperkenalkan untuk pertama kalinya sejak tahun 1790 di Amerika Serikat. Yang kedua yaitu sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 pada saat pemerintahan Soekarno atau yang lebih dikenal dengan istilah civic. Istilah civic sendiri lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, PUD, pidato-pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation atau karakter building bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Itu tadi presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Pada kami mohon ampun. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.